Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di kesempatan kali ini, saya dan teman kelompok saya akan membahas tentang resensi buku non-fiksi dan fiksi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul resensi buku non-fiksi dan fiksi ini tepat pada waktunya, guna memenuhi tugas kelompok yang telah diberikan. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kartini SPD, selaku guru bahasa Indonesia kami, yang telah memberi tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kami. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah meningkatkan pemahaman siswa-siswi tentang resensi buku non-fiksi dan fiksi. Adapun manfaat yang bisa didapatkan yaitu semakin luasnya wawasan kita tentang resensi, baik itu meresensi buku fiksi maupun non-fiksi. Baik, sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan teman kelompok saya. Nurtri Aprila sebagai moderator, yaitu dengan saya sendiri. Pemateri pertama yaitu Satrio Permana Labora. Di sini dia akan menjelaskan tentang pengertian resensi. Pemateri kedua yaitu ada Muhammad Nur Hidayat Jufri. Di sini dia akan menjelaskan tentang pengertian resensi fiksi dan unsur resensi 1-3. Pemateri selanjutnya yaitu ada Faisri Skularasta. Di sini dia akan membawakan materi tentang unsur resensi 4-7 dan langkah menulis resensi. Pemateri selanjutnya yaitu ada Rizwar. Di sini dia akan menjelaskan tentang contoh fiksi. Pemateri selanjutnya yaitu ada Rian Mirzal Jafar. Di sini dia akan menjelaskan atau membawakan materi tentang pengertian resensi non-fiksi. Pemateri selanjutnya yaitu adalah Salsabila N. Miftali. Di sini dia juga akan menjelaskan tentang prinsip dan struktur resensi. Dan pemateri terakhir yaitu adalah Syahrul Ramadan. Di sini dia akan membawakan materi tentang contoh dari buku non-fiksi. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kepada pemateri pertama. Saya persilahkan. Bab 1. Pembahasan. Resensi adalah kegiatan menilai, membahas, mengkritik, atau mengungkapkan kembali isi yang ada di dalam sebuah karya dengan cara memaparkan data-data, sinopsis, dan kritikan terhadap karya tersebut. Dalam menulis resensi, suatu karya harus terdiri dari kelebihan, kekurangan, dan informasi yang diperoleh dari buku atau karya. Tulisan resensi suatu karya biasanya banyak diterbitkan di media massa, baik surat kabar maupun majalah. Kemudian tujuan resensi buku. Pertama, membantu pembaca mengetahui gambaran dan penilaian umum dari sebuah hasil karya secara ringkas. Kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Ketiga, mengenal latar belakang dan alasan sebuah karya dibuat. Keempat, menguji kualitas karya dan membandingkannya terhadap karya lainnya. Kelima, memberi masukan kepada pembuat karya berupa kritik ataupun saran. Keenam, mengajak pembaca untuk mendiskusikan karya yang diresensi. Ketujuh, memberikan pemahaman serta informasi secara komprehensif kepada pembaca tentang karya yang diresensi. Kemudian manfaat resensi buku adalah pertama, bahan pertimbangan. Resensi buku biasanya memberikan gambaran pada pembaca tentang sebuah buku. Yang kedua, nilai ekonomis. Di sini maksudnya adalah mendapatkan uang atau imbalan atau buku-buku yang diresensikan secara gratis dari penerbit jika resensi kamu muncul di media. Yang ketiga, sarana promosi buku. Maksudnya resensi buku biasanya dari buku baru yang belum pernah diresensikan sehingga bisa dijadikan sarana promosi buku baru tersebut. Keempat atau yang terakhir, pengembangan kreativitas. Di sini maksudnya makin sering menulis, makin pula terasa kemampuan kamu. Begitu juga dengan makin sering menulis resensi buku, makin terasa pula kreativitas kita. Ya baik, saya akan menjelaskan tentang resensi buku fiksi. Resensi buku fiksi adalah suatu resensi yang membahas mengenai buku yang berbau fiksi atau yang bersifat tidak nyata dan belum tentu benar adanya ceritanya. Contoh buku-buku fiksi antara lain
cerpen, novel, drama, dongeng, legenda, film horor, dan lain-lain. Buku fiksi adalah buku yang sifatnya tidak nyata, khayalan, imajinasi, dan hanya sebuah cerita yang diciptakan saja. Kemudian, tujuan membuat resensi adalah mengungkapkan informasi mengenai isi buku, mengajak masyarakat atau pembaca untuk terlibat dalam menilai, merenungkan, memikirkan problematika yang ada di dalam buku, memberikan pandangan kepada pembaca mengenai isi buku sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai buku tersebut. Kemudian yaitu ada beberapa unsur dan langkah yang harus kamu taati saat meresensi buku fiksi. Berikut penjelasan. A. Unsur resensi buku fiksi. Hal pertama ketika meresensi buku fiksi, perhatikan unsur yang harus ada di sana ada 7 unsur. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu judul resensi. Judul resensi dengan judul buku ini dua hal yang berbeda. Judul resensi adalah judul yang kamu buat. Jadi dari ulasan secara keseluruhan isi resensi, kamu buat judul yang menarik. Kemudian yaitu yang kedua, identitas buku. Penulis identitas buku dalam hal ini adalah identitas buku yang kamu resensi. Penulisan identitas buku pun juga harus mencantumkan beberapa poin penting. Pertama, judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, kota terbit, tebal buku, dan jenis buku. Misalnya buku fiksi dan non-fiksi. Kemudian yaitu yang ketiga, kepengarangan. Di sini kamu bisa menyinggung si penulis atau si pengarang buku fiksi tersebut. Yang keempat, sinopsis. Sinopsis juga menjadi elemen yang penting dalam meresensi buku. Maksud penulisan sinopsis dalam hal ini bukan sinopsis yang ada di bukunya, tetapi lebih ke sinopsis yang kamu buat sendiri. Jadi, apa yang kamu baca, kamu buat sinopsis atau lebih tepatnya review buku tersebut. Yang kelima, unsur intrinsik. Nah, karena konteksnya adalah meresensi buku fiksi, maka cantumkan unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik terdiri dari tema, penokohan, sudut pandang, alur, amanat, dan setting. Yang keenam, keunggulan. Keunggulan dan kelemahan buku wajib kamu cantumkan dalam resensi, karena ini akan sangat membaca pembaca. Yang ketujuh atau yang terakhir, kesimpulan juga perlu kamu buat agar pembaca tidak menyimpulkan resensi yang kamu tulis. Selanjutnya, langkah menulis resensi. Dari semua unsur yang saya tuliskan di bagian atas, biasanya akan lebih mahir membuat resensi ketika sudah melakukan langkah menulis resensi. Langkah yang harus dilakukan oleh seorang peresensi buku sebagai berikut. 1. Membaca buku yang akan diresensi. 2. Sambil membaca, sambil menulis data dan identitas buku karena data tersebut yang akan digunakan untuk resensi. 3. Buat ringkasan atau ikhtisan buku. 4. Memberikan penilaian terhadap buku tersebut. 5. Memberikan penilaian. 5. Setelah semua selesai, barulah lakukan pembuatan judul untuk resensi buku fiksi. 6. Barulah hasil resensi bisa dikirim ke surat kabar, majalah, atau tabloid yang menumpang resensi buku. Saya akan menjelaskan contoh dari resensi buku fiksi. Yang pertama, identitas buku. Judul buku, Dear Nathan,
pengarang Eriska Febrianti, penerbit Best Media, tahun terbit Maret 2016, jumlah halaman 528 halaman. Sinopsis Dear Nathan. Novel ini bergenre roman yang berkisah tentang masa putih abu-abu. Di dalamnya dikisahkan dua orang yang memiliki dua kepribadian yang sangat berbeda, bagai bumi dan langit. Gadis lugu Salma yang selalu takut kalau berbuat salah, tapi pindah ke sekolah barunya yang penuh dengan anak-anak urakan. Keadaan ini membuat Salma sangat tidak nyaman, terlebih saat hari pertamanya dia harus telat ke sekolah. Namun, saat itu dia lolos dari hukuman karena dibantu seorang cowok yang bernama Nathan, si pembuat onar. Keduanya semakin akrab. Nathan merasa Salma memiliki pengaruh positif terhadap dirinya, sehingga dia ingin selalu dekat. Semakin sering menghabiskan waktu bersama, rupanya keduanya memiliki perasaan yang sama, tapi tidak diutarakan. Nathan tidak berani mengatakan perasaan sebenarnya karena kejutekan Salma padanya. Kemudian kelebihan buku. Novel ini memiliki cerita yang epik tentang anak muda di masa putih abu-abu yang mampu membawa pembaca ikut di dalamnya. Karakter Nathan yang susah ditebak. Di balik tipikal yang urakan, dia tidak suka menyakiti hati cewek. Kemudian kekurangan buku. Banyak penggunaan diksi yang tidak pas pada novel Nathan ini. Seringkali pembaca menemukan pemilihan diksi yang tidak pas saat membacanya. Pembaca merasa tidak cocok dengan penggunaan saya pada karakter Nathan yang sebenarnya bad guy. Demikianlah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai resensi buku non-fiksi. Apa itu resensi buku non-fiksi? Resensi non-fiksi adalah suatu resensi yang isinya membahas tentang buku-buku yang sifatnya ilmiah, bersifat nyata, faktual, dan benar-benar terjadi. Contohnya seperti buku pendidikan, jurnal, buku kuliah, majalah, skripsi, maupun buku materi pembelajaran. Sedangkan buku non-fiksi adalah buku yang ditulis secara objektif berdasarkan data, penelitian, atau dari kajian literatur tertentu. Isi pesan dari buku non-fiksi selain objektif juga bersifat informatif. Yang dimaksud informatif dalam hal ini adalah memberikan informasi dan data terbaru. Ada beberapa prinsip dan struktur yang harus kita lakukan sebelum memutuskan untuk meresensi buku, yaitu prinsip resensi buku non-fiksi. Yang pertama, resensi harus memilih objek resensi. Apakah buku pendidikan, buku motivasi, atau buku ajar. Nah, di sini pula kita juga memilih surat kabar atau tabloid mana yang akan disasar. Karena setiap media juga memiliki karakteristik jenis buku yang diresensi. Kedua, mengenal dan menguasai objek resensi juga hal penting yang harus dikuasai oleh penulis. Resensi yang tidak menguasai objek resensi tentu saja akan terkendala dalam melakukan review buku. Ketiga, barulah resensi mengulas dan menimbang objek resensi termasuk menulis hasil resensi itu sendiri. Kemudian struktur resensi. Struktur resensi buku non-fiksi, poin pertama judul resensi, yang ditentukan dan dibuat oleh resensi. Yang kedua pendahuluan, yaitu prolog yang kamu paparkan di bagian awal memulai menulis resensi. Pastikan pendahuluan tetap ditulis tetap menarik. Ketiga, barulah masuk ke inti resensi yang kamu buat. Di bagian terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Jadi baik, saya akan memberikan sebuah contoh untuk resensi buku non-fiksi. Mulai dari identitas buku, yang kebetulan pada makalah ini kita dapat melihat bahwa judul buku itu Tips dan Trik Jago Main Rubik. Penulis buku
Wicaksono Hadi yang diterbitkan oleh Gradient Mediatama, cetakan 1,2009 kan. Tebal buku 140 halaman. Yang kedua itu sinopsis, tips, dan terjago main Rubik. Rubik merupakan permainan puzzle mekanik berbentuk kubus yang mempunyai 6 warna yang berbeda pada sisinya. Ditemukan pada tahun 1974 oleh Profesor Erno Rubik. Profesor Erno Rubik adalah seorang arsitek dan pemahat asal Hongaria. Dengan waktu yang tidak lama, Rubik menciptakan sensasi internasional. Setiap orang ingin memilikinya dan memainkannya. Demam ini menjalar baik pada anak-anak maupun orang dewasa. Ada sesuatu yang memikat pada kubus kecil ini, yang mempunyai konsep yang sederhana, elegan, namun secara mengejutkan sangat sulit untuk diselesaikan. Satu demi satu kompetisi lokal diadakan untuk berlomba menyelesaikan permainan Rubik. Di antaranya adalah United Kingdom Rubik Cup Championship Desember 1981, American Rubik's Cup Championship November 1981, Kanada Rubik's Cup Championship pada Maret 1982. Puncaknya adalah pada bulan Juni 1982. Untuk pertama kalinya diselenggarakan Rubik's Cup World Championship di Budapest, di mana orang-orang dari berbagai negara dipertemukan oleh permainan Rubik. Kejuaraan tersebut dimenangkan oleh pelajar Vietnam yang baru berumur 16 tahun dengan catatan waktu hanya 22,95 detik. Suatu prestasi yang luar biasa sekali. Ketertarikan publik pada permainan Rubik mulai memudar menjelang tahun 1990-an. Orang-orang sudah terlalu kesal saat mencoba menyelesaikan, tapi tak kunjung berhasil. Sebagian orang lebih tertarik dengan kehadiran video game elektronik pada saat itu. Namun hingga hari ini lebih dari 30 juta Rubik telah terjual, menjadikannya sebagai permainan puzzle terlaris di dunia sepanjang masa. Dengan kemunculan internet, Rubik akhirnya bangkit pada tahun 2000-an. Petunjuk untuk dapat menyelesaikan Rubik telah banyak ditemukan di internet. Demam Rubik pun kembali melanda untuk kedua kalinya. Puncaknya terjadi pada tahun 2003 ketika World Championship kedua yang diadakan di Kanada. Rubik dipandang sebagai permainan yang positif, melatih motorik, daya ingat, serta mampu mendorong permainannya untuk menjalin komunitas dan berkompetisi secara sehat. Yang ketiga, kelebihan dari buku ini mempunyai banyak gambar yang menarik. Penjelasannya lebih terperinci dan jelas, serta terdapat indeks untuk kata-kata yang sulit dimengerti. Yang keempat, kekurangan buku yaitu masih terdapat beberapa kata yang sulit dimengerti dan tidak terindeks pada bagian indeks. Oke, mungkin hanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari materi yang dijelaskan oleh teman saya tadi tentang meresensi buku fiksi dan non-fiksi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa meresensi buku adalah kegiatan membaca, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan mengungkapkan keunggulan dan kelemahan sebuah buku sebagai informasi untuk orang lain. Dan buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan khayalan atau imajinasi penulis, contohnya seperti cerpen, novel, dan dongeng. Dan juga buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan kejadian sebenarnya, contohnya buku pelajaran, ensiklopedia, dan laporan ilmiah.
Saran kami yaitu agar pembaca dapat mengkritik makalah kami agar makalah kami dapat lebih baik lagi. Baik, sebelum saya akhiri, kami mohon maaf jika banyak salah kata dalam pembuatan makalah ini. Dan kami sangat yakin masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian hasil dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.